Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam ini kita akan mempresentasikan tugas kelompok tahapan usaha berkembang atau developing business yang untuk melengkapi tugas dari manajemen usaha mikro dan menengah kecil yang diampu dosen oleh Bapak Yanuar. Untuk itu anggota kelompok kami akan saya perkenalkan, saya sendiri Ari Muryanto, ada Raden Santanu Murti, yang ketiga Pak Suwarno, keempat Wisnu Febrianto, kelima Aprilia Mustika, enam Nyemu Anas, dan terakhir 7 Dian Budiarto. Untuk program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jana Badra, slide selanjutnya akan kami serahkan kepada teman kita Pak Santanu. Monggo silahkan. Oke, untuk slide selanjutnya pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, memberi sikap atau menambah kecakapan. Untuk slide selanjutnya, pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam pengembangan usahanya harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak mampu melihatnya. Menangkap peluang dan memulai usaha atau bisnis dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi. Daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk berikutnya, monggo. Baik, selanjutnya untuk jenis pengembangan usaha. Menurut Subagio, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Selanjutnya, tahapan pengembangan usaha. Menurut Budiarta, seorang pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide usaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Mbak Aprilia. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap selanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal yang dilakukan secara informal.
Selanjutnya, pengembangan rencana usaha, business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha, business plan, para wirausahaan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian usaha, rencana usaha. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi wirausaha dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya. Untuk selanjutnya, yaitu tahapan usaha yang berkembang atau developing business. Yang pertama itu ada tempat usaha menetap, kedua tenaga kerja upah yang tetap, yang ketiga itu sebagian tenaga kerjanya sudah memiliki kemampuan yang baik. Kemudian selanjutnya sudah berani menerima pekerjaan subkontrak dari perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya sudah menerapkan sistem administrasi yang baik. Kemudian mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pengembangan usaha. Terakhir, tidak lagi membutuhkan tenaga penyuluh lapangan, tapi seorang konsultan ekonomi. Baik, di sini kita cantumkan juga sumber-sumber yang kita dapat dari berbagai artikel, jurnal, dan juga buku. Yang pertama kita dapatkan dari Hafsah MC 2004 tentang upaya pengembangan usaha kecil dan menengah UKM. Yang kedua Subagio Ahmad tahun 2008 tentang studi kelayakan teori dan aplikasi. Yang ketiga Humaizan 2010 manajemen peluang dan usaha Bekasi. Hendro tahun 2011 dasar-dasar kewirausahaan. Yang kelima Budi Harta Kustoro tahun 2009 tentang pengantar bisnis. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat malam.